terus visa. Nah, yang pertama yang saya jawab adalah terkait dengan Sister City. Sister City itu adalah program kerjasama antara pemerintah daerah kita dengan pemerintah daerah yang ada di negara penempatan. Nah, ini memang ada wacana Sister City dengan pemerintah Korea Selatan terkait dengan beberapa sektor. Ada sektor perdagangan, sektor pendidikan, sektor budaya, sektor ketenagakerjaan. Nah, untuk kerangka Sister City ini adalah nanti MOU-nya tentunya menunggu dari Kementerian Dalam Negeri yang untuk kerangka perjanjiannya, MOU-nya. Kemudian untuk sektor ketenagakerjaan yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah Korea Selatan adalah sektor pertanian dan perikanan. Jadi 8. Nah, kalau untuk sektor ketenagakerjaan tentunya ini nanti regulasinya dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi ini untuk Sister City yang di dalamnya itu ada sektor ketenagakerjaannya, nanti regulasinya disiapkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Jadi Sister City yang akan dilakukan nanti di sektor pertanian dan fishing, dan itu seasonal worker, bukan yang kontrak 2 tahun, 3 tahun, tapi ini pekerja musiman karena pertanian di sana sesuai dengan musim. Nah, ini belum dimulai sih, baru persiapan untuk regulasinya. Setelah itu nanti baru berjalan. Nah, kemudian untuk sektor misalnya yang pendidikan, ada magang mahasiswa, ini juga menjadi wilayah kewenangannya Kemendikbud sekarang ya, jadinya kementerian yang membidang itu kalau untuk yang permagangan. Jadi salah satunya itu ada yang sedang digarap itu magang di hospitality, di perhotelan di Taiwan. Ini juga lagi sedang dikembangkan untuk mahasiswa khususnya jurusan pariwisata, itu lagi dikembangkan untuk yang di negara Taiwan. Untuk negara-negara yang lain tentunya karena ini bukan bekerja, tentunya sesuai dengan izinnya sesuai dengan kementerian yang membidangi. Kalau ini terkait dengan magang mahasiswa, nanti perizinannya juga dari kementerian tersebut. Kemudian untuk pengurusan paspor, sebetulnya pengurusan paspor itu menjadi wilayahnya atau domainnya imigrasi. Akan tetapi biasanya imigrasi sekarang sudah berada di pelayanan publik, itu sudah ikut bisa mendaftar di situ. Kalau Kabupaten Magelang itu sudah ada belum ya, Kabupaten Magelang? Tapi ada beberapa pelayanan publik kota ada. Nah, di kota. Jadi itu yang ngurus itu imigrasi ya, yang mengeluarkan paspor. Kemudian kalau visa itu ngurusnya di perwakilan negara penempatan yang ada di Indonesia. Jadi kalau skemanya ikut P2P ya, yang menguruskan nanti perusahaannya itu. Kalau skemanya G2G yang menguruskan visa itu dari KP2MI. Kalau perseorangan ya ini yang ngurus sendiri, misalnya kayak mau pergi ke negara-negara yang menggunakan visa itu kan ngurus sendiri. Nah, ngurus sendiri itu biasanya di situ juga ada biro jasanya. Jadi untuk visa itu yang menerbitkan adalah negara penempatan, dan kepengurusannya itu tergantung skemanya apa. Kalau skema nanti yang P2P, G2G itu berarti tidak
pengurus pribadi, sudah ada yang menguruskan. Kemudian terkait dengan pelatihan, nanti biar dijawab Bu Sekdin, apakah Dinas Kota Magelang ini sudah mempunyai program untuk pelatihan. Kalau KP2MI tahun ini memulai melakukan memberikan subsidi pelatihan bagi calon pekerja migran karena memang jumlahnya belum banyak. Kami baru daerah-daerah yang tanpa pekerja migran, kita serahkan biayanya ke lembaga pelatihan untuk disubsidi. Misalkan pelatihan itu biayanya 3,5, mungkin nanti kandidatnya pesertanya hanya bayar 2 juta karena yang 1,5 sudah disubsidi dari KP2MI. Ini ada program tahun ini tapi belum mampu untuk 10 kabupaten kota itu nanti bisa mendapatkan biaya itu. Kemudian untuk Mas apa tadi yang SMK perhotelan ya Mas ya? SMK perhotelan itu sebetulnya kalau G2G ini belum ada sektor perhotelan, adanya yang skema P2P. Ini skema P2P banyak yang mempunyai job hospitality untuk seperti di Turki, di kapal pesiar, ini banyak job Mas. Nanti kalau misalkan mau ke situ tentunya nanti ada pelatihannya dari perusahaan tersebut dan nanti tergantung job ke negara mana. Jadi lebih tepatnya ke skema P2P saat ini karena yang G2G belum ada untuk kapal pesiar hospitality. Itu ya Mas ya. Kemudian untuk Bu Dani itu terkait dengan bagaimana sih cara membedakan lembaga penempatan yang legal dan ilegal. Jadi lembaga penempatan yang legal itu namanya P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Jadi ada kantor pusat, ada kantor cabang. Lembaga tersebut mendapatkan izin dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Jadi nanti bisa dicek di Sisko-nya KP2MI akan muncul lembaga-lembaga penempatan. Nah, karena itu mendapatkan izin tentunya kalau nanti pasti punya job. Job itu cara perolehannya, perusahaan tersebut mencari job di negara penempatan, kemudian diajukan ke perwakilan, diverifikasi oleh perwakilan kita, KPRI kita, kemudian kalau sudah valid, benar terkait dengan job tersebut, nanti perusahaan PT akan mengajukan SP2N ke KP2N. Ini terbitkan surat izin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi kalau yang menawarkan itu tanya PT-nya apa pertama ya, kemudian ditanya PT-nya apa, kemudian punya job kemana, ke negara mana. 2 pertanyaan nanti dengan cek di websitenya atau di KP2MI atau dicek ke dinas. Kalau itu resmi Pak, pasti akan tercatat di Sisko KP2MI. Jadi caranya begitu, cara membedakan itu. Kemudian yang terakhir Mbak Haya terkait dengan apa tadi? Sertifikat. Jadi semua pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri, salah satu syarat wajibnya punya kompetensi. Kompetensi itu sesuai bidang pekerjaan yang akan dikerjakan di negara penempatan. Contoh, pekerjaan sektor rumah tangga itu nanti akan mereka ikut pelatihan di lembaga pelatihan keterampilan swasta itu. Jadi waktunya biasanya ya tergantung anaknya juga, ada 3 bulan nanti bisa uji kompetensi bisa lulus, ada yang sampai 6 bulan uji kompetensi baru lulus. Jadi nanti ada
yang lembaga sertifikat profesi itu menguji. Nah, kalau diuji itu lulus, nanti akan diterbitkan sertifikasi kompetensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu kalau sudah diterbitkan sertifikat itu berarti sudah dianggap kompeten di bidangnya tersebut. Jadi kalau penerbitannya sertifikasi itu nggak lama, yang lama itu proses belajarnya. Biasanya 3 hari itu sudah keluar kalau uji kompetensi, nanti 3 hari keluar sertifikatnya. Yang lama itu proses belajarnya itu Mbak. Lembaga pengujinya, ya bisa. Hah? Oh yang belajar, ya. Jadi lembaganya itu tinggal milih, nanti ada mau belajar di mana, kan ada lembaga pelatihan yang sudah berizin itu, LPK-nya bebas untuk memilih. Kalau yang paling dekat mana ya itu. Tapi juga harus dicek lembaga itu sudah terakreditasi, punya izin apa belum. Jadi silahkan pilih di mana saja, bebas. Ada lagi? Menambahkan yang tadi terkait BNSP, kalau masa